A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali memulai minggu kita hari Senin pagi ini Tholabul Ilmi bersama Ustadz Zaki Mubarak masih membahas tentang tafsir hikmah dari Quran Surat Yusuf ya Ustadz ya. Insya Allah untuk hari ini pertemuan terakhir ketiga kita akan membahas tentang muara akhir dari kehidupan manusia. Nih menarik nih Ustadz, Masya Allah. Saya sudah tunggu-tunggu ini kajian hari ini. Ya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ustadz untuk memulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua Allah beri kemudahan untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki hari ini. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih banyak Ibu telah mempersilahkan kita, dan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit mencicipi, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di dua pertemuan yang lalu membahas tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana pertemuan ketiga ini adalah hasil dari pembahasan dua pertemuan sebelumnya. Kita masuk kepada mukaddimah dahulu. Di pertemuan pertama kita mengatakan, bercerita tentang keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam yang kita ambil sebagai contoh. Keluarga sakinah mawaddah. Bagaimana menjadi seorang ayah yang sangat menjaga keseimbangan antara anak sesama anaknya. Bagaimana menjaga keseimbangan keluarga secara utuh yang dicontohkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mencontohkan bagaimana sosok seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya, yang santun, yang mempunyai budi pekerti. Lalu dibicarakan tentang akhlak keluarga dan lain-lain. Nah, poin yang di sini bisa kita ambil apa? Apabila keluarga itu diarahkan ke jalan Allah Ta'ala pada pondasi dasarnya, yaitu iman, maka nanti buahnya pasti akan manis, seperti pembahasan yang ketiga yang akan kita bahas. Nabi Ya'qub alaihissalam berhasil mendidik Nabi Yusuf alaihissalam, ya, menanamkan keimanan kepada Nabi Yusuf, sehingga melahirkan pembahasan yang kedua, yaitu apa? Iman bisa mempengaruhi ataupun mewarnai lingkungan kita. Bagaimana seorang Nabi Yusuf itu, beliau diberikan godaan, bukan godaan dengan kesabaran, tapi godaan dengan kenikmatan. Godaan dengan kesabaran, bahkan sahabat dulu mengatakan, kami ketika lapar bersama Rasulullah, ketika ditekan para kufar Mekah, kami kuat sekali. Kuat, bersabar, bertahan. Tapi kalau digoda dengan kenikmatan, waduh. Makanya ada kata-kata istidraj. Allah azab dengan istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan kenikmatan sehingga lupa kepada dunia. Lupa kepada akhirat. Lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi Nabi Yusuf ketika Allah coba dengan itu, berhasil. Kenapa? Karena
ditanamkan di keluarganya, yaitu akidah yang benar. Apa cobaannya? Ya, cobaannya ketika diberikan wanita. Bukan sembarang, bukan wanita asal-asal, ratu. Ratunya yang minta sendiri untuk berbuat yang tidak baik di dalam kerajaan yang bisa dijamin semuanya aman. Tapi karena iman beliau memilih untuk menolak itu dan masuk ke dalam penjara. Ratu kalau sakit hati kan masuk penjara dia. Sakit hatinya ada yang nggak mau dia sama saya, dimasukkan ke penjara. Itu lebih bagus kata Nabi Yusuf daripada saya berbuat yang tidak baik. Ini akhirnya menjadikan Nabi Yusuf sukses di kerajaan tersebut. Menjadi menteri. Hasil dari apa? Dari didikan keluarga sehingga lingkungannya baik. Nah, tapi kemana muara itu semuanya? Sekarang kita bahas di ayat 101 pada surat Yusuf. Di ayat 101 kita bahas perkata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Secara umum artinya, wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah memberikanku mulkin, al-mulk, kerajaan, kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau juga yang mengajariku ilmu ta'wil mimpi. Pada masa itu ilmu ini yang paling mahal. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Permintaan terakhirku, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan satukan wa alhiqni bis salihin, dan satukanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Seorang nabi, inilah hasil didikan daripada ayah yang betul-betul ataupun ibu yang betul-betul ingin anaknya itu sukses dunia dan akhirat. Ketika orang dididik dengan akhirat, maka dunia datang di belakangnya. Itu poin. Kita ambil satu-satu pada katanya. Kata Rabbi. Apa beda Rabbi dengan ilah? Itu nama-nama Allah semuanya. Kenapa enggak dibilang Allahu qad ataitani? Kenapa dipakai kata Rabbi di sini? Rabbi itu Tuhan yang kita sembah. Namun sifat kata Rabbi ini adalah Tuhan yang menjaga. Tarbiyah. Maka disebut tarbiyah. Kenapa disebut tarbiyah? Karena ada pendidikan. Ada proses pendidikan. Maka disebut tarbiyah. Begitulah Allah memberikan kita pelajaran-pelajaran dalam hidup. Kita nikmati proses demi proses. Tapi biasanya kata Allah itu menunjukkan keesaannya, menunjukkan satu Tuhan yang layak disembah dan menunjukkan keagungan. Itu biasanya memakai kata Allah. Tapi kalau memakai kata pendidikan, itu biasanya pakai Rabbi. Di si cerita ini mengandung pendidikan, mengandung hikmah yang mesti kita ambil. Maka dipakai kata Rabbi. Qad ataitani. Ata, ya, ata, yu'ti. Di dalam bahasa Arab berbeda dengan a'ta yu'ti. A'ta misalnya a'taituka qalaman. Saya memberikan kamu pulpen. Bermakna apa?
kamu berikan kepada saya uang jual beli, ataupun memberikan tapi ada berharap nanti imbalannya, timbal baliknya. Itu biasa dipakai kata a'to, pakai ain, a'to. Tapi kalau dipakai kata ata, itu memberi tanpa ada embel-embel, dikembalikan sesuatu kepadanya. Begitulah pemberian Allah kepada kita. Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita yang hal-hal syariat yang lainnya. Bukan karena Allah ingin disembah. Tidak. Kita menyembah Allah. Kita tidak menyembah Allah. Allah itu sudah menjadi Tuhan. Sudah menjadi Tuhan. Memang sudah Tuhan. Bukan karena disembah. Tapi perintahnya itu kita turuti. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan rahmat yang Allah berikan kepada manusia secara umum tidak diminta balasan apapun. Tidak diminta balasan. Kalaulah Allah meminta balasan apapun, ada sesuatu balasan. Orang yang tidak menyembah Allah hari ini, satu salat saja dia tinggal, mungkin putus nafas dia. Itu risiko tuh. Lupa-lupa salat tuh, cepat meninggal. Kenapa? Karena dipakai kata apa yuk. Tapi yang dipakai kata ata yu'ti. Allah memberikan tanpa pamrih. Ada orang memberikan kerajaan kepada anaknya. Mungkin bisa melanjutkan nama dia. Ada orang memberikan sesuatu kepada muridnya. Bisa membawa ilmunya, macam segala. Tapi ketika Allah memberikan ilmu kepada Nabi Yusuf, memang untuk Nabi Yusuf. Nah, ini rahmat Allah yang dapat kita rasakan dihantarkan dalam kata ataitani. Nah, dan ini menunjukkan karakter dasar Nabi Yusuf yang mesti kita contoh, berbalik dengan karakter Qarun. Sama-sama pemberian Allah. Sama-sama pemberian Allah. Namun karakter Qarun mengatakan apa? Ketika Allah berikan harta, Allah berikan tinggi derajatnya pada sosial masyarakat. Qarun mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan bahwasanya segala sesuatu pencapaian saya itu min ilmin indi, dari diri saya pribadi. Ini yang menyebabkan Qarun celaka. Padahal sama saja prosesnya. Dia juga dulu orang miskin, lalu Allah berikan sedikit kesuksesan, lalu berkembang, lalu sampai mafatihahu latanu, sampai miftah, kunci Qarun itu, kunci hartanya itu dibawa rame-rame. Saking kayanya dia. Ke danau Qarun itu saya udah pergi, memang tenggelam dia memang. Tapi itu nggak tahu kita cerita betulkah di situ atau tidak, kita tidak bisa pastikan. Tapi saya udah pergi ke danau yang tenggelam itu. Apakah betul itu tempatnya? Wallahu a'lam. Di Mesir. Nah, ini perbedaan karakter antara Nabi Yusuf dengan Qarun. Nabi Yusuf ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala, dia tahu muaranya kemana. Dia tahu siapa yang memberikan. Dia tidak mengklaim bahwasanya ini datang dari pribadi dia, datang dari usaha dia. Tapi datangnya dari Allah Ta'ala, memberikan dia taufik untuk di jalur itu. Hati-hati, hal ini sangat kita
harus kita pahami. Kenapa? Ini terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa orang sering terjadi sakit hati, sering terjadi kekecewaan? Karena dia merasa memiliki. Karena dia merasa dia yang berusaha, dia lupa itu adalah titipan Allah. Ini yang membuat sakit. Sama kayak tukang parkir. Tukang parkir itu kalau dimasukin mobil, jaga sebentar ya. Ya ambil lagi mobilnya, nggak marah dia. Kenapa? Karena dia tidak ada merasa memiliki. Ya, memang bukan milik dia kan gitu. Begitulah dunia ini sebenarnya kita masukkan ke dalam hati kita. Ini muara kehidupan yang harus kita pahami. Dari kata qad ataitani minal mulki. Jadi engkau ya Allah yang telah memberikan kekuasaan kepadaku. Bukan hasil kerjaku semata. Nengok akhlak yang diberikan. Nengok bagaimana kesuksesan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi pada titik akhirnya dia sadar akan dirinya pulang kemana. Dia pulangkan kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah mencapai titik sukses habis nih. Sudah nggak mau, nggak, dunia udah harus selesai. Ya. Qad ataitani minal mulki wa 'allamtani. Dia menjelaskan, Nabi Yusuf juga pakai kata 'allamtani. Berarti adanya keilmuan yang bermuara kepada Allah. Ilmu, ketika dia ilmu tidak diikat dengan Allah Ta'ala, maka akan liar. Ilmu itu kayak pedang, ilmu itu kayak binatang buas. Tapi kalau diikat dengan tali Allah Ta'ala sangat bermanfaat. Maka dikatakan alam tani, engkaulah yang telah mengajari. Persis seperti akhlaknya malaikat ketika dikatakan, wahai malaikat, tunjukkan kepadaku nama-nama fulan, nama-nama ini, benda-benda ini, atau nama-nama yang ada di dunia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mengetahui kecuali yang engkau ajarkan ya Allah. Begitu tawadhu'nya malaikat. Inilah akhlak yang diwariskan dari baginda Rasul kepada sahabat, kepada alim ulama, kepada seluruh orang mukmin. Belum tentu orang mukmin itu muslim itu mukmin, tapi orang mukmin itu muslim. Apa bedanya? Orang muslim orang yang mengucapkan syahadat cukup menjadi muslim, tapi orang mukmin orang yang mengikat segala sesuatu dalam hidupnya kepada Allah Ta'ala, termasuk ilmu tadi. Engkau yang telah mengajarkanku ya Allah. Ringan dia mengatakan. Jadi tidak berat ketika dia tinggalkan dunia ini. Dia tidak berat meninggalkannya. Kenapa? Disinilah seorang mukmin itu ketika dia meninggal, kenapa husnul khatimah, kenapa senyum, ringan. Karena tujuan dasar dia pulang itu sudah sampai. Di orang mukmin itu tidak takut mati, tidak cari mati, ya, tidak menginginkan, tapi menginginkan kematian. Tapi tidak cari mati, menginginkan kematian. Kenapa? Karena dengan kematian itu pintu dia berdekat dengan Tuhan. Coba tanya-tanya sama diri kita. Ada kita sekarang ingin mati? Bukan ingin mati cari mati ya, mau sakit, enggak. Asal rindu mau ketemu Allah, rindu mau ketemu ruh Rasulullah SAW. Ada enggak tuh? Masih berpikir belum haji lagi Ustaz, belum umrah. Itu alasan belum umrah tuh. Daripada kalau dibilang belum jalan-jalan ke Eropa kan gak enak. Belum umrah Ustaz. Berarti imannya masih harus dihaluskan. Sering-sering duduk di pengajian itu. Ya. Wa 'allamtani ilmu, hakikat ilmu Nabi Yusuf pulangkan ke Allah. Apa saja ilmu yang dipulangkan kepada Allah berkat ilmunya. Ilmu Al-Quran ini kita tafsirkan, tidak kita pulangkan kepada Allah Ta'ala. Kita sandarkan kepada diri kita, bukan tafsir. Apa juga? Ilmu bahasa.
Tapi ketika kita sandarkan ini ilmunya dari Allah, kita sampaikan untuk orang lebih mengenal Allah, maka terikat, terasalah ilmu itu di dalam hati. Nah, ini salah satu rahasia. Dari kata mana? Wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Daripada pentakwilan mimpi. Masa itu masyhur dengan bagaimana mimpi ini bisa ditafsirkan. Nah, ini bukan orang sembarang. Orang yang cerdas bisa membaca lafaz demi lafaz, rahasia lafaz demi lafaz. Ahli nujum, ahli mimpi ya, ahli takwil mimpi. Tapi sekarang di Indonesia ada banyak ahli takwil mimpi itu. Cuman nggak bisa satu pun nggak bisa dipercaya, itu susahnya. Ya? Takwil mimpi sembarang. Tapi ini memang ilmu laduni yang Allah berikan kepada aulia-aulia Allah Ta'ala. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, Nabiullah Ta'ala. Nah, setelah itu terjadi semuanya, Nabi Yusuf mengatakan apa? Tawaffani. Ya Allah, wafatkan aku. Kenapa yang dipakai tawaffani? Ini tufiya itu kata meninggal di dalam keadaan mulia. Tapi kalau mata yamut itu meninggal saja, mati saja udah. Tapi kalau dikatakan tufiya, wafat, berarti dalam keadaan baik. Ya Allah, matikanlah, atau ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan baik. Maknanya dalam keadaan husnul khatimah. Dipakai kata tufiya, tawaffani. Kan nggak mungkin kita bilang, kucing kamu kemana kemarin? Sudah wafat kucing saya. Kan nggak enak kita dengar. Sudah wafat. Ya kan? Kucing udah wafat. Makanya kata wafat ini disandarkan kepada orang-orang mulia. Begitulah karakter seorang mukmin, harus mencari keadaan di mana dia sakaratul maut dalam keadaan. Makanya kalau dalam salat Jumat itu selalu diulang, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya apa? Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan kamu mulia. Kemuliaan paling tertinggi itu terdapat dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu titik paling mulia. Itu titik radar paling mulianya manusia. Yaitu koneksi dia dengan penciptanya. Maka yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman. Tawaffani muslim. Ya Allah, apa namanya? Bukan, tunggu, ada yang terlompat. Kata fatir belum kita jelaskan. Kata fatir. Nanti tufianya kita sambung sedikit. Fatiras samawati wal ardh. Fatiras samawati wal ardh. Itu sama dengan khaliqus samawati wal ardh, pencipta. Tapi kita dikatakan fatiras sama, pencipta dan menjaga ciptaannya. Ya. Dijaganya penciptaannya, dirawatnya ciptaannya itu dengan penuh kasih sayang. Maka dipakai fatiras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Wahai pencipta langit dan bumi. Ini menunjukkan tauhid yang paling benar. Kenapa Nabi Yusuf bisa akhlaknya seperti ini? Bisa memanggil Robbi, wahai Tuhanku. Karena dia tahu, kenal Tuhannya. Kenal Tuhannya. Dia kenal penciptanya. Maka mengenal pencipta inilah butuh kepada ilmu. Butuh kita pelajari apa itu wujud. Wujud Allah Ta'ala yang mesti kita yakini. Ya. Bagaimana Allah itu bersifat qidam, bersifat baqa. Tapi tidak perlu tinggi dalam sekali sampai filsafat. Enggak.
Sekedar Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu ada tanpa muara, tanpa dasar. Karena Allah lah yang mendasari sesuatu. Sama seperti kata satu yang mendasari, yang nanti keluar daripadanya dua, tiga, empat, lima. Kalaulah satu itu tidak ada mungkin dua? Enggak mungkin. Begitulah nisbat kita kepada Allah Ta'ala. Satu adalah permulaan, ya kan? Satu adalah permulaan. Satu ditambah satu jadi dua. Tapi kalau tidak ada satunya, tidak ada akan mungkin adanya dua. Tapi kalau sudah ada satu, ribuan, jutaan bisa, angka itu bisa. Begitulah tauhid ketika kita mengatakan Qul huwallahu ahad. Allah lah satu-satunya. Allah lah pemula, pencipta. Inilah yang disembah oleh Nabi Yusuf. Ini yang disembah oleh para nabi setelah Nabi Yusuf. Ini yang disembah oleh Nabi Muhammad. Ini yang diajarkan kepada kita sehingga nama kita adalah Muslim. Kita menyembah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu baru dikatakan oleh Nabi Yusuf, waliyi. Ini betul-betul penyandaran yang paling kuat. Setelah mengenal Tuhannya, beliau mengatakan, engkau waliku ya Allah. Engkau tempatku bersandar ya Allah. Makanya ketika orang mukmin dengan imannya yang kuat mengatakan, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saya bertawakal kepada Allah, tiada daya dan tiada upaya illa billah, kecuali dengan Allah. Dia jalan keluar dari rumahnya. Dia keluar dari kantornya. Dia keluar. Hatinya tenang. Kenapa? Tempat dia bergantung benar. Sama kayak kita kalau bergantung di jembatan yang tinggi. Kalau kita tempat berpegang kita itu tali besinya kuat, agak tenang kita. Tapi kalau ranting-ranting pohon tuh di bawah ada sungai, ada buaya juga di bawah. Ranting pohon yang kita gantung. Gimana hati kita? Kita tahu mengenal ranting pohon ini akan patah. Bagaimana hati kita ketika kita bergantung? Begitulah seorang yang bergantung kepada dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak kekal. Allah kekal. Seorang mukmin yang bergantung sama Allah Ta'ala, dia paham betul ketika adanya masalah, tahu dia tempat pulangnya. Tahu dia muara kemana dia kembali. Inilah ketika diulang, ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Tuhanku, engkaulah yang kami sembah. Dan engkaulah tempat kami bertawakal, tempat kami bergantung, tempat kami bermohon. 17 kali diulang dalam satu hari. Hendak tertanam dalam hati. Ya Allah. Ya. Maka diulang, anta wali. Ini dari kata wali. Wali di mana? Kalau orang bilang ini kalau urusan agama ini urusan akhirat, kalau urusan dunia. Dunia dan akhirat itu kita gantungkan kepada Allah. Gerak kita bergerak, hati kita bergantung pada Allah. Jangan bergantung pada gerak. Apa dasar kekecewaan? Dasar kekecewaan setiap orang sudah bergantung pada amalnya. Itu jatuhnya. Itu aja kuncinya. Patahnya Qarun, hancurnya Qarun ketika dia bergantung pada amalnya. Makanya kunci kesuksesan ketika dilafazkan oleh Nabi Yusuf, anta wali, engkau waliku ya Allah. Fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Baru dimintanya kemuliaan dalam meninggal. Bagaimana kemuliaan dalam hidup yang engkau berikan ya Allah, muliakan pula kami dalam waktu mati. Ini muslim cerdas. Ini muslim yang cerdas. Jadi
Dia paham kemana titik muara pulang dia. Mau nggak mau kita akan pulang ke Allah. Maka doa yang paling baik, ini lafazkan. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Setelah kita kaji tafsir Nabi Yusuf, kata ayat ini, dicatat tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Mau tidur diulang. Mau tidur itu kan ujung kehidupan. Diulang. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan muslim. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-salihin. Kata wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, sandarkanlah atau kumpulkanlah saya bersama orang-orang yang saleh. Menunjukkan apa? Kita butuh kepada contoh, butuh kepada suri tauladan, butuh kepada alim ulama. Kita butuh kepada lingkungan yang baik. Ini kayak sekarang ini duduk sama-sama di dalam majelis ini, lingkungan yang baik. Kita butuh lingkungan ini ketika nanti kita pulang sama Allah. Lingkungan ini salah satu wasilah membuka kunci ridha Allah Ta'ala. Ya. Lingkungannya seperti ini. Maka dia bilang, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, sandarkanlah ketika sama orang baik. Ini satu lagi rahasianya. Kalau kita tidak terlalu saleh, tidak terlalu baik, kita juga di dalam lingkungan yang baik, maka kita dikira orang baik. Ini penting. Ya. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, bergabung pula dengan orang yang kurang baik, padahal kita tidak sampai sejahat itu. Kita juga dikira orang yang tidak baik. Ini rahasia berjamaah. Kalau mau buat baik dengan sendiri-sendiri, buat ramai-ramai. Berbuat baiklah ramai-ramai. Kenapa? Karena dengan ramai-ramai itu tercipta lingkungan yang baik, yang menghantarkan kita kepada Tuhan kita. Di akhir saya mau mengatakan, masa depan kita itu bukanlah masa yang kita bayangkan sekarang nanti atau 1-2 tahun lagi. Nah, masa depan kita itu, pintu masa depan kita ketika datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Mau kemana kita masa itu? Di barzah itulah nanti kita lihat. Di alam barzah, alam benteng antara dunia dan akhirat. Di situ kita dapat melihat titik kita di mana. Maka contohlah Nabi Yusuf ini. Kesuksesan apa lagi yang tidak didapatkannya? Ya, pangkat di dunia dapat, kenabian dapat, ilmu ta'wil dapat, ilmu yang paling mahal di dalam dunia dapat. Di masa itu dia kuasai. Sama kayak kalau di masa sekarang teknologi, ya dia kuasai teknologi itu. Tapi tidak angkuh. Dia tahu dirinya hamba daripada Allah Ta'ala. Segitu hebatnya dia, beliau mengatakan apa? Fatiras samawati wal ardh, wahai yang menciptakan langit dan bumi. Dia lepaskan baju kehebatannya di depan Allah Ta'ala. Engkau segalanya ya Allah. Tawaffani muslimah. Ya Allah, tidak aku minta yang lain. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan mulia, yaitu dengan disertai dengan iman. Makna keadaan mulia itu apa? Meninggal membawa iman. Dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh ya Allah. Mungkin nggak kita kumpul sama orang-orang saleh, tapi waktu di dunia kita ngumpulnya sama parti-parti yang aneh-aneh? Mungkin nggak kita kita tumpahkan kopi yang taruh kopi dalam gelas yang tumpahnya teh? Enggak.
Nah, inilah penting. Kita duduk sama-sama, ada yang kita tadabburi Quran, nanti ada pelajaran fikih, nanti ada tahsin Quran. Jalan-jalan juga, yang kerja-kerja juga. Tapi ini modal kita supaya Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, bersama para nabi nanti di akhirat. Kalau ditanya, ini udah habis bahasanya. Kalau ditanya sekarang, memang betul Ustaz, kalau kita kumpul-kumpul seperti itu nanti di akhirat bermanfaat. Ya nggak terasa sekarang manfaatnya. Sama kayak orang di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu nggak perlu tangan, nggak perlu kaki, nggak perlu mulut bahkan. Kenapa? Karena makannya dari pusat. Tapi seorang bayi itu di dalam kandungan kalau dia berpikir begini, ngapain aku tangan? Ngapain kaki? Cabutnya kaki. Dihancurkannya mulut dia sendiri. Lahir dia ke dunia. Pas di dunia tuh baru tahu dia penting kaki rupanya untuk berjalan. Kenapa alamnya berbeda? Dulu alamnya dia pentingnya apa? Tali pusat penting. Tapi ketika alam selanjutnya dia penting kaki, penting tangan, penting mata. Begitulah alam kita dengan alam setelah kita. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Begitulah alam kita sekarang dengan alam setelah kita. Tidak penting amal kita sekarang, tidak nampak dia. Pas nanti lahir kita kembali ke alam selanjutnya, kita datang ke alam akhirat, disinilah penting semuanya. Tapi kalau di dalam perut kita tidak disampaikan. Ini penting, ini nak nanti ada wahyunya, tidak ada. Tapi di dalam dunia, inilah dia nih Quran yang kita tadabburi. Maka kuncinya, kemana pulangnya manusia? Ke akhirat. Kemana juga? Ke Allah. Baik di dunia dan di akhirat. Itulah muara akhir perjuangan manusia. Kemana pulang? Ke Allah Ta'ala. Pulangkan semua pekerjaan kita, baik di dunia ataupun nanti untuk akhirat kita. Pulangkan segala sesuatu bagaikan Nabi Yusuf memulangkan segala sesuatunya. Pulang kepada Allah Ta'ala dan mintalah dua hal saja. Mati dalam keadaan mulia dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Mungkin ini yang bisa kita tadabburi. Nah, ini adalah cerita yang ghaib, cerita yang kalau tidak disampaikan melalui Quran, maka kita tidak tahu bagaimana cerita Nabi Yusuf yang sebenarnya. Inilah salah satu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Di setiap kata-kata dalam Al-Quran itu tidak ada yang bersifat rugi ataupun mubazir. Di setiap katanya, ya, kita satu-satu kita artikan tadi dan satu-satu kita ambil hikmahnya. Per kata ada hikmah. Bayangkan ketika setiap kata itu kita pahami hari demi hari. Sungguh terang hati kita, sungguh kita di dalam keadaan mutmain, dalam keadaan tenang. Makna tenang itu bukan tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan cobaan, enggak. Tapi hati kecil kita tenang dan tahu kemana dia pulang ketika dalam keadaan susah dan gelisah. Dan tahu dia bersyukur ketika dalam mendapatkan kenikmatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekarang saya pulangkan kembali kepada Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz buat penyampaian materinya pada Senin ini. Kembali topik hari ini ada kaitannya juga ya Ustadz dengan topik yang sebelumnya, seperti tadi Ustadz bilang tentang mukmin dan muslim, dan bagaimana mukmin itu berbeda dengan muslim, di mana mukmin itu paham juga tentang muara akhir dari kehidupan manusia ini gitu ya Ustadz. Dan juga tadi ada satu poin juga yang mengena gitu ya tentang kekecewaan. Seringkali kita lupa kenapa kita kecewa, yaitu karena terlalu memiliki akan sesuatu yang kita usahakan gitu ya Ustadz. Padahal sebenarnya yang udah kita usahakan itu
ya balik lagi sebenarnya atas izin Allah juga untuk terjadi gitu ya Ustadz. Dan harus paham juga kita mengenai apa amal yang telah kita lakukan gitu ya. Karena sesungguhnya amal yang telah kita lakukan itu juga atas petunjuk dari Allah gitu yang sudah memberikan kepada kita gitu ya Ustadz. Iya, dari saya belum ada pertanyaan nih Ustadz. Mungkin saya serahkan dulu ke ibu-ibu lainnya yang mungkin ada pertanyaan dari yang hadir online. Silahkan ibu-ibu. Berat kali ya pembahasan hari ini ya. Mungkin ya Ya, Ustadz. Masya Allah. Ya, izin saya menyampaikan sedikit ya, Ayu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. salam. Masya Allah sekali penjabaran hari ini, Masya Allah. Jadinya nih banyak PR ini ke depannya nih Ustadz. Yang pertama jadi ingin belajar bahasa Al-Quran supaya paham makna kata per kata gitu ya. Kalau ini 3 minggu ini rasanya nggak cukup ini Ustadz. Masih banyak sekali yang bisa kita gali gitu ya. Ya Allah. Insya Allah mungkin ke depannya semoga kita ada berkesempatan kembali belajar dengan Ustadz gitu ya untuk melanjutkan dengan tema bahasan lain di seputar tafsir Al-Quran. Lalu tadi Ustadz yang kedua, tadi menarik sekali pas Ustadz bilang waktu kita di dalam kandungan kita tuh nggak berpikir loh bahwa tangan, kaki itu sesuatu yang penting gitu karena nggak kita gunakan. Begitu juga nanti di alam barzah kita nggak ngerti gitu apa-apa yang kita perlukan. Ini gimana ya Ustadz? Maksudnya kan saya pribadi ingin sekali gitu ya membahas mengenal barzah gitu. Mengenal barzah itu seperti apa. Tapi karena itu sesuatu yang gaib, jadinya agak sulit juga gitu. Bagaimana ya Ustadz? Apa kita tambah lagi kajiannya untuk mengkaji tafsir yang kait ayat-ayat yang berkaitan dengan alam barzah? Gimana ini Ustadz baiknya Ustadz? Silakan. Sedikit tentang kalau yang tadi saya tanggapi, memang kalau Al-Quran ini kita cicipi dengan iman, tidak akan pernah kenyang ataupun hilang dahaga kita. Kenapa? Terlalu nikmat. Terlalu nikmat, tapi dengan satu jalur, yaitu jalurnya iman. Jalurnya iman. Yang kedua, menanggapi tentang barzah. Barzah itu barzakhul la yabghiyan. Maknanya barzah itu adalah benteng ataupun pembatas. Pembatas antara dua alam ini. Di situ nanti kita tidak masuk langsung ke dalam surga ataupun sebaliknya, na'udzubillah, seseorang. Tapi diberikan gambaran-gambaran. Diberikan gambaran seperti orang melihat, nanti dikasih karcisnya. Ini apa namanya? Kalau orang nonton film itu dikasih cuplikan. Tapi udah dikasih kartunya dulu. Ini kartu kamu nih. Nah, ini karcisnya. Itu cuplikan filmnya. Nah, di barzah itu kita nengok itu nanti. Kemana posisi? Kalau seorang orang yang dia mukmin, dia dapat tiketnya ke ashabul yamin, ke kanan. Nah, di situ dia akan, ya Allah cepatkan kiamat, ya Allah cepatkan kiamat. Kenapa? Dia mau bertemu dengan Allah, dia mau masuk dalam surga. Tapi kalau orang kafir, dia mengatakan, kuntu turaba, kuntu turaba. Ya Allah jadikan saya saja tanah, jadikan saya tanah, jadikan saya tanah. Tidak mau hidup lagi. Kenapa? Karena dia sudah dapat isyarat ataupun cuplikan dia mau kemana. Gambarannya dia mau kemana. Sudah ada. Nah, ini alam barzah. Lebih daripada itu kita kaji alam barzah. Itu hal yang ghaibiyah. Hal yang ghaibiyah. Namun yang maksud saya tadi, di alam ini Allah sudah jelaskan ini persiapan kamu menuju alam selanjutnya. Maka persiapan itu terkadang tidak nampak
hasilnya di sekarang. Tapi nampaknya setelah kamu masuk ke alam barzah nanti. Sama seperti orang diberikan persiapan untuk lahir, yaitu tangan dan kaki, tapi tidak bermanfaat di alam itu, yaitu alam rahim. Nah, tidak nampak di alam rahim. Kapan nampaknya? Kapan itu berfungsi? Ketika di alam dunia. Begitulah amal kebaikan tidak berfungsi di alam sekarang. Secara banyak, tidak berfungsi juga sebenarnya, tapi tidak banyak. Orang baik sama orang sekurang-kurangnya. Baik sama orang sekurang-kurangnya. Ada orang lain yang berbuat baik sama dia, atau dia tidak ada teraniaya dalam hidup. Atau sekurang-kurangnya ada kepuasan batin di dalam hidup. Itu sekurang-kurangnya yang saya bilang. Amal baik. Karena manusia ini pun ketika meninggalkan apa? Meninggalkan budi. Meninggalkan nama baik. Nama baik ini yang perlu dijaga. Bukan nama baik itu nama yang dimegah-megahkan. Tidak. Tapi nama baik ketika orang melihat, mengenang nama kita, menyebut nama kita, teringat dia Allah. Bukan karena kita ulama, bukan karena kita tahu ilmu agama, tidak. Tapi karena akhlak dan santun kita. Saya teringat ada satu orang kampung. Ketika kalau saya ingat beliau, enggak, satu kampung di sini di Mataria, di tempat saya tinggal dulu waktu masih asrama belum menikah. Ada satu bapak itu namanya almarhum dia, Husin nggak salah. Asal saya teringat beliau, teringat saya orang yang cepat sekali datang ke masjid. Beliau udah meninggal. Cepat sekali datang ke masjid. 10 menit, 20 menit sebelum azan itu udah duduk. Udah meninggal. Tapi ketika menyebut nama itu teringat kita, Masya Allah. Orang yang datang cepat ke masjid. Ada orang lagi. Ada murid saya umurnya 73 tahun meninggal, wafatnya 73 tahun. Murid Syekh Abdul Qadir. Namanya Syekh Hasan Ali Hasan. Kami panggil Syekh Ali. Beliau mulai menghafal Quran 73 tahun. Duduk bersama murid-murid saya yang lain, orang termasuk saya masa menghafal, masa setoran sama Syekh dulu 2014. Saya nengok beliau itu naik tangga tuh tingkat 4. Markas itu nggak ada lift, pakai tangga. Naik satu-satu tangga. Nafasnya satu-satu. Tiap hari. Demi baca Quran di depan saya. Lalu pada satu hari beliau bilang gini, Syekh, itu nggak salah saya di hari Senin. Syekh, saya terasa jantung saya ini kurang nyaman. Nanti kalau saya tidak datang, doakan saya. Besok pagi kalau saya nggak datang, doakan saya, mungkin saya pergi ke rumah sakit. Selasa nggak datang. Saya bilang ke kami, Syekh Ali tidak datang ya? Enggak. Kami tunggu-tunggu beliau. Kenapa? Karena Syekh Ali ini semangat kami. Masa 73 tahun kami kalah sama beliau? Semangat kami. Akhirnya udah tidak datang. Hari Rabunya anak Syekh Ali itu datang ke markas, bilang, Syekh Ali sudah meninggal tadi. Tadi jam sekian pagi udah meninggal. Beliau meninggal, Quran di dadanya. Beliau meninggal, Quran di dadanya. Langsung saya mengatakan apa? Al-insan mata ma'alaih. Manusia itu akan mati dengan apa kebiasaannya. Meninggal. Lalu rupanya setoran Syekh Ali terakhir sama Syekh Abdul Qadir itu apa? Al-Quran juz 7. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah mempunyai kunci-kunci ghaib yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Banyak kunci ghaib itu ditafsirkan di surat Luqman. Di akhir surat Luqman,
Wala tadri nafsum madza taksibu ghada, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu apa yang terjadi besok. Nggak tahu kan? Kita besok bisa mengira, tapi betul nggak tahu. Dan kapan dan di mana tempat tanah ya kita nanti wafat, nggak tahu. Banyak sahabat Nabi wafatnya di Cina, sahabat Nabi wafatnya di Mesir, sahabat Nabi wafatnya di mana? Jauh. Tempatnya di Arab, tapi wafatnya di mana? Lahirnya di mana kita nggak tahu. Minta kita dulu lahir jadi orang Indonesia kan enggak. Allah pilihkan. Nah, inilah kunci-kunci miftah. Apa miftah ghaib yang Allah simpan untuk Allah saja. Orang yang istiqomah terus sama kebaikan, meninggalnya Allah juga mulia. Jadi tetap jaga kemuliaan di dalam diri kita. Insya Allah nanti pada masanya barzakh itu kita sampai, mudah-mudahan kita dapat isyarat ataupun tiket untuk ke surganya Allah. Amin. Dapat Bu jawabannya Bu? Alhamdulillah, ya insya Allah Ustadz. Ya. Terima Assalamualaikum kasih Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Ustadz Teheyen, boleh? Ya, boleh Bu. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan tiket ke surganya itu, apakah dari kita dalam kandungan ibu sudah ditentukan sama Allah? Gitu Pak Ustadz jawabannya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditentukan oleh ilmu Allah. Sudah Allah ketahui. Tapi itu di ilmu Allah, bukan di ilmu kita. Ya kan? Ditentukan oleh Allah bukan dengan sifat takdirnya, tapi dengan sifat ilmunya. Maknanya apa? Sifat ilmunya. Allah mengetahui ini nanti akan kesini, ini nanti akan. Tapi kenapa juga disuruhnya? Kita tidak tahu. Tidak dikasih tahu kita akan kemana. Nah, kita berusaha terus dengan kebaikan. Pada titik akhirnya, kita lepaskan semuanya itu kepada Allah. Maknanya apa? Ya Allah, saya masuk surgamu bukan karena usaha saya. Bukan karena ibadah saya. Bukan karena ketaatan saya. Tapi apa? Karena engkau ridho. Karena engkau rela. Saya berhak masuk surga. Tapi kalau engkau tidak ridho ya Allah, di mana engkau ridho, saya ridho. Dapat? Di mana engkau ridho, saya dimasukkan ya Allah. Saya ridho. Yang penting ridhomu ya Allah. Kalaulah begitu hati seorang mukmin, hendaklah jahat kali Allah Ta'ala memasukkan kita ke neraka. Nah, itulah makanya Abu Nawas itu bilang, Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk dalam surga. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Ya Allah, saya tidak sanggup juga menahan siksa api neraka. Fahabli taubatan wa ufid dzunubi. Ya Allah, terima taubat saya. Ampuni dosa saya ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dosa yang besar. Jadi disitulah di titik akhir kita apa? Itulah namanya muslim. Kita taslim, kita relakan, kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kemana yang Allah letak. Selama Allah yang memilih, itu berarti yang terbaik. Inilah kita belajar. Belajar inilah kita nih. Memang meronta diri kita ketika dibilang begitu, nak mau dia. Mana kok begitu? Diri kita. Ya, diri kita. Inilah nafsu dibilang. Inilah yang dididik, kita dididik oleh para dulu
Nabi mendidik sahabat, sahabat mendidik tabi'in, alim ulama mendidik masyarakat. Ini dah asli. Hati itu dididik untuk taslim, untuk berserah diri total kepada Allah, bukan berserah diri kepada manusia. Dan yakinlah pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Jadi fokus kita bukan ke surga neraka, tapi fokus kita ke ridhonya Allah. Maka dalam Al-Quran itu, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ridwanun minallahi akbar. Di dalam orang-orang mukmin itu akan masuk ke dalam surga yang mengalir digambarkan surga itu dengan keindahannya, namun ridhonya Allah itu lebih besar dari itu. Surga itu bonus. Kalau kita berbicara tentang cinta, yang penting bersama-sama. Sekali kita naik mobil, sekali kita naik angkot, sekali kita naik sepeda, jalan kaki, itu biasa. Yang penting kalau ada cinta kita sama-sama. Kita berbicara itu, makanya nanti ada kasidah-kasidah tentang cinta Allah, ada kasidah-kasidah tentang cinta Rasul. Tapi yang betul-betul ya, jangan halusinasi, yang betul-betul. jangan berhalusinasi, yang betul-betul cinta yang itu ada dalam diri kita. Cari itu. Dapat, Bu? Bagaimana Teh Neti? Iya, Dapat ya jawabannya? jadi kita minta doa kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya ya gitu ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Mendapatkan ridho. Mendapat ridhonya ya. Ya. Kalau di mana kita ditentukan, kita tidak tahu dan Allah tidak kasih tahu. Jadi jangan masuk ke pintu itu. Nanti setan menunjukkan ke kita, kamu memang udah masuk neraka. Maka buat aja maksiat. Jangan masuk ke pintu itu. Nah, setelah kadang alim ulama itu ditunjukkannya ke kita. Jangan masuk ke pintu itu, Bu. Masuk ke pintu sana. Pintu itu tidak ada jelas pintunya. Tidak tahu kita kemana mau arahnya. Karena itu ilmunya sama Allah. Satu orang pun tidak dikasih tahu. Berarti Apa? bisa juga kita simpulkan bukan kuantitas ibadahnya, tapi keistiqomahannya kita dalam melakukan ibadah gitu ya Ustadz. Karena kita Ya, nggak tahu di dalam istiqomah itu sendiri mana nih ibadah yang kena di hati Allah gitu ya ibaratnya. Untuk ya, mendapatkan ridhonya gitu ya Ustadz ya. Jadi ya, nggak bikin kita ujub juga dengan ibadah kita gitu ya Ustadz. iya betul. Maka dibilang sama Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qadlat. Sebaik-baik amal itu yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, bukan pas semangat, oh ini dapat sedekah 1 miliar ya sedekah. Siap itu semua itu enggak lagi. Enggak, tapi bagaimana? Tiap Jumat 1.000, tiap Jumat 5.000 istiqomah aja. Sedekah. Senin Kamis puasa istiqomah. Sekali puasa, sebulan puasa semua. Siap itu enggak mau, setelah Ramadan ditinggalkannya. Enggak. Ya, Ustadz. Terus bagaimana dengan sering dengar gitu ya Ustadz, ada selentingan bilang, ayo kita beramal banyak supaya dapat pahala gitu, supaya dapat surga Allah. Gimana ya Ustadz? Enggak apa-apa. Wajar-wajar saja. Itu benar aja. Oh, oke. Ini kan tadi mau bicara tentang baik dan lebih baik. Tapi semuanya di dalam ranah baik. Nah, Nah, ya kan? Selama dia baik, selama dia bilang, nanti kalau ditanya sama Allah, kamu beribadah ini karena surganya? Iyalah ya Allah, engkau ciptakan surga untuk kami. Kan itu juga alasannya, engkau ciptakan surga untuk kami ya Allah. Jadi kalau kami mau surga, bukan menafikan juga enggak cari ridho engkau, tapi mau surga itu tabiat manusia, mau kebaik, mau kesenangan itu hati. Fitrah manusia dan Allah yang ciptakan. Masa pula Allah yang larang? iya. Fitrah manusia. Iya. Paham Ustadz. Nampaknya.
Apa ada lagi dari ibu-ibu lain pertanyaan selanjutnya? Boleh saya lagi Teh Ayu? Silakan Teh Yen. Ya menyambung tadi yang Teh Ayu sampaikan gitu. Iya juga ya. Tapi tadi saya highlight betul ini ya Ustadz, saya catat betul fokus kita itu bukannya masuk surga atau masuk neraka, tetapi melainkan fokusnya kita itu adalah untuk meraih ridhonya Allah gitu ya. Allah maunya apa ya, berarti itu yang terbaik untuk kita. Nah, ini kalau misalnya kan di dunia ini ada juga yang namanya surga dan neraka dalam tanda kutip gitu ya, Pak Ustadz. Dalam kondisi misalnya neraka dalam kehidupan dunia ini ketidaktenangan hati, Ya. gampang marah, itu kan dalam tanda kutip itu kan sudah neraka gitu ya. Tidak istilahnya tidak tenang gitu. Nah, ini cara menyikapinya gimana Ustadz? Karena ketika oh ya sudah Allah sudah apa namanya menghadirkan perasaan-perasaan itu di dalam hati, Allah sedang pengennya kamu di situ dulu, terima aja dulu atau gimana gitu Ustaz. Di satu sisi itu sesuatu yang buruk karena sayi'ah dalam hati gitu ya, keburukan-keburukan yang harus kita lepaskan, tapi di sisi lain juga Allah sedang mengizinkan itu terjadi gitu, bertamu di hati kita. Ini kita penyikapannya sebaiknya seperti apa Ustaz? Ya. Ini Bu, yang pertama sekali kalau ada yang berpikir memang udah Allah takdirkan saya jadi pencuri, maka saya mencuri aja. Memang udah takdir saya begitu. Kita tanya, takdir kamu atau pilihan, takdir Allah atau pilihan kamu? Kamu bisa aja memilih nggak mencuri. Atas pilihan kita lah kita dihukum. Atas pilihan kita dihukum. Jangan disalahkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi atas pilihan kita. Kita di satu waktu itu kita sadar, kita bisa memilih kita mau minum atau tidak. Kita minum air putih. Bisa kan? Nah, diambil takarannya di dalam syariat. Air putih itu apa hukumnya? Disinilah penting belajar ilmu agama. Air putih itu nggak ada hukum. Boleh dia. Udah aman. Air yang haram. Air apa? Mabuk misalnya. Minum. Kita bisa milih. Minum atau enggak. Ditolak sama hati kita untuk minum. Itu dibantu oleh setan. Kita tahan diri kita untuk tidak minum. Kita ingat Allah punya syariat. Syariat itulah pintu jalan untuk ridha. Pegang, tidak mau. Bukan masalah masuk neraka nih. Tapi apa? Allah marah. Dampak marah Allah itu dimasukkan ke neraka. Dampak ridha Allah itu dimasukkan ke surga. Nah, ada di dalam diri kita sekarang berpikir, emang udah takdir saya seperti ini. Berarti Allah kasih saya marah dulu ya. Saya marah dulu. Enggak, itu pemikiran namanya Jabariyah. Jabariyah itu orang satu pemikiran di dalam Islam. Pokoknya segala sesuatu itu dari Allah aja, buat maksiat nggak apa-apa. Karena memang Allah udah takdirkan maksiat. Nah, ada yang Qadariyah. Qadariyah itu berpikirnya gini, semuanya itu di kuasa kita. Kita yang memilih suka-suka kita. Gak ada kuasa Allah di situ. Dua-duanya enggak. Jadi bagaimana? Diajarkan oleh Nabi. Pulang aja ke Nabi. Nabi bilang apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Untuk kamu surga. Makna jangan marah itu bukan menghilangkan zat marah yang ada dalam diri. Sama kalau kita bilang jangan marah, sama kayak kita bilang jangan lapar. Bingung kita kan? Gimana jangan lapar? Laparnya datang. Tapi pelajari apa unsur yang mendatangkan lapar dan bagaimana mengatasinya. Tak datang lapar. Hilangkan lapar. Bagaimana cara hilangkan? Bukan. Dan datang marah. Bagaimana cara menghilangkan marah itu? Kata Nabi, kamu wudhu. Suruh wudhu. Kenapa? Karena marah itu maknawi daripada api. Maka
dengan berwudu dia dingin. Atau dikatakan Nabi lagi, berpindah kamu dari tempat yang sah, dari tempat yang tadi. Marah di sini, pindah. Masih marah juga, pindah lagi, wudu. Bukan menghilangkan zat marah. Kalau masih juga tidak sanggup, jangan menimbulkan fisik. Nah, ini tahapan-tahapannya. Disinilah butuh untuk menenangkan diri agar jangan banyak marah itu, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita saling menasehati sesama. Itu bisa dikawal. Pengawalan inilah, pengawalan menjaga keseimbangan. Karena marah ini penting. Marah ini penting. Nggak bisa ada manusia tidak ada marah, tidak normal. Sama kayak orang laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, itu hal penting sekali. Yang tidak boleh berzina. Keluar dari syariat. Tapi kalau menikah, itu penting sekali melanjutkan kehidupan manusia. Marah ini penting sekali. Tapi pengarahan marah kemana, ini butuh kepada belajar. Marah kepada orang yang mengatakan agama Allah. Yang bukan-bukan, marah. Marah ketika orang bermaksiat. Sayyidina Umar luar biasa kalau ada orang munafik itu dipukul sama Sayyidina Umar pakai tongkatnya, sembuh nifaknya. Munafiknya itu sembuh dipukul pakai tongkat Sayyidina Umar. Itu bagaimana marah yang terdidik, marah yang terarah Sayyidina Umar. Kamu munafik ya, dipukul pakai tongkatnya. Dibilang alhamdulillah saya beriman sekarang Sayyidina Umar. Hilang nifak dalam kepala itu. Kena tongkat. Marahnya seorang guru kepada muridnya, mencerdaskan muridnya. Marahnya seorang ibu kepada anaknya, membuat anaknya baik. Marahnya seorang suami kepada istrinya, mendidik istrinya. Dalam konteks apa marah? Bukan marah yang dihilangkan. Sedih, sama dengan marah. Lucu juga. Yang lucu itu kalau sedih ya. Lucu. Ketemu ke kantor dia nangis. Kenapa Bu nangis? Sedih saya. Kenapa? Baru makan nasi tadi. Sedih. Kan nasi sedih. Kenapa? Baru beli mobil baru. Sedih. Lucu. Sama dengan marah ketika tidak di tempatnya. Lucu juga. Sama kan? Tinggal diatur aja. Pengaturan ini yang butuh pada kekuatan iman kita. Kekuatan iman kita. Ini mana jalurnya ini? Ini mana acuannya ini? Acuannya inilah yang disebut dengan syariah yang ada dalam Quran itu. Nah, penting sekali ilmu agama supaya ada acuan, ada kompas, ada tempat timbangan. Timbangan inilah yang disebut dengan ilmu syariah. Ini satu timbangan sama kita, ada tentang perbuatan, taruh situ. Ambil timbangannya syariat. Sesuai enggak? Dapat Bu? Ya, insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Ustadz. Berarti kalau saya simpulkan itu bukan marah sedih itu kan fitrahnya manusia ya, Ustadz. Bukan ekspresi fitrahnya manusia, tapi fitrahnya itu dikeluarkan memang seperti diterima seperti itu apa adanya, tapi kita tahu cara mengaturnya dengan ilmu itu ya, Ustadz, dari ilmu agama dari syariah itu gitu ya, Ustadz. Intinya. Iya, sangat jelas sekali sih Ustadz dan sangat memperjelas pemahaman saya juga. Sebelumnya ketika saya masih remaja itu, ketika baru belajar tentang Muslim, baru berkerudung gitu ya Ustadz. Saya ngelihat, kan berarti karena nggak di madrasah juga, jadi ngelihat teladan Muslim tuh ya kayak misalnya grup rohis dan sebagainya gitu. Dan saya ngelihatnya tuh kayak, oh ternyata Muslim yang benar itu yang
yang seperti itu loh modelnya, dan kesannya tuh seperti supresi kesedihan, nggak boleh sedih gitu loh Ustadz. Kayak kalau sedih berarti imannya kurang, atau kalau depresi imannya kurang gitu kan ya Ustadz. Padahal depresi dan kesedihan dan kemarahan itu ada sisi psikologisnya juga, ada ilmunya juga gitu ya Ustadz. Jadi nggak mengesampingkan ilmu harusnya ya Ustadz, tapi juga menerima kalau ilmu batin itu ada, ilmu psikologi itu ada, tapi juga disertai dengan syariah Islamnya seperti apa gitu ya Ustadz. Ya, syariat Islam secara umum ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf inilah yang mengendalikan bagaimana marah, bagaimana Ada sedih. juga ya Ustadz ya. Tauhid menyadarkan kita adanya Tuhan. Tahulah kita ketika kita bilang Allahu Akbar itu kemana kita mau ada sembah, tahu siapa yang kita sembah. Fikih bagaimana cara menyembah itu, bagaimana caranya? Apa begini Allahu Akbar, apa begini? Allahu Akbar. Bisa aja kan gitu. Bisa aja kan? Kenapa kita ketawa sekarang? Karena kita tahu menyembah itu gini, Allahu Akbar, salat itu gini, tahu kita. Kalau kita nggak ada diajarin gimana? Bisa aja Allahu Akbar. Bisa aja kan? Bisa aja. Kenapa nggak bisa? Tapi bukan itu dia. Nah, itu ilmu fikih, cara beribadah. Cara mengendalikan hawa nafsu, belajar ilmu tasawuf. Dikasih wirid, dikasih zikir, kamu zikirkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kamu untuk menghilangkan pelit, kamu pelit orangnya. Kamu sedekah 1 juta 1 hari. Dibilang sama gurunya. Begitulah Nabi dulu memperbaiki akhlak sahabat. Datang sahabat, tanya, ya Rasulullah, apa amalan paling baik? Birrul walidain, kata Rasulullah. Beribadah, berbakti pada orang tua. Bukan hanya itu untuk obat satu dia yang bermasalahnya di itu. Mungkin dia tidak dekat sama mamanya. Dia bilang sama Rasulullah, udah, kamu dekati orang tuamu, itu amalan paling baik. Nah, jadi ada satu lagi. Rasulullah, apa amalan paling baik? As-sallu fi waktiha. Salat di waktunya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena mungkin kadang dia masbuk, dia datang masbuk. Jadi dimotivasi untuk salat kan. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan takaran. Iya, sesungguhnya udah ada psikologi dalam Islam itu sendiri ya Ustadz ya. Cuma Lengkap semua. iya, Jadi iya. makanya kalau ada orang bilang, kalau kita dalam agama itu hati kita tenang selalu, orang nggak akan marah, kita nggak marah-marah, kita nggak ini, enggak marah juga. Saya kalau ada orang setoran sama saya, hafalannya nggak lancar, saya marah, saya suruh pulang kampung kamu sana. Apa udah jauh ke Mesir nih, nggak ada lancar juga hafalan, pulang kampung sana. Marah sih. Kenapa? Tujuan marahnya untuk dia lancar. Kan nggak mungkin saya bilang, nggak apa-apa nak, bodoh aja, nggak apa-apa. Ustaz itu kamu bodoh, kan nggak bisa. Nggak mau Iya. saya. Jadi emang menggunakan fitrah itu pada tempatnya gitu ya Ustadz, mengeluarkan itu. Iya, ya, siap-siap Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Mbak Ayu ada pertanyaan sedikit lagi, Oh boleh? iya, silakan Teh. Ustadz, bagaimana tanda-tanda dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mendapatkan ridho Allah, contohnya apa gitu dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, hati kita tenang, bukan senang. Tenang. Dosa itu sesuatu yang menghantarkan, bukan dimasuk nerakanya. Tapi kalau di dunia menghantarkan kegelisahan. Nah, dosa itu menghantarkan kegelisahan. Kita buat sesuatu. Ada orang misalnya naudzubillah berzina. Pertama sekali dia berzina pasti dia susah. Baik dia tahu ilmu hukum zina itu apa ataupun dia tidak tahu. Pertama kali dia bunuh orang itu tahu dia. Susah betul. Baik dia takut masuk penjara atau tapi ada hati kecilnya yang susah. Nah, itu radarnya Pak, dosa. Bahasa lainnya dosa. Tapi ada sesuatu itu ketika kita kerjakan, tenang. Tenang ya.
nyaman kita. Itu fitrah. Kalau udah kita bicara lagi, ada orang Ustaz, dia mabuk tiap hari, nggak ada tenang, biasa aja. Lalu nggak bicara lagi, itu udah selesai. Khatamallahu ala qulubihim, udah selesai. Enggak. Ini yang hidup masih fuadinya, hati kecilnya. Yang saya bilang. Memang nggak nyaman kita. Jujur aja. Duduk kita kan. Kita bilang, memang si fulan itu memang jahat kali dia. Si fulan itu kan. Nah, kita suka bilang si fulan. Si fulan itu memang gak ada baik-baiknya. Memang masuk neraka si fulan. Nah, kita upat dia kan. Jujur. Kita enak ngomongnya karena itu pas kita makan itu kan daging saudara kita yang kita makan. Enak daging manusia tuh. Jujur. Hati kecil kita tuh pasti ada kayak capek. Kayak capek. Tapi amarah kita yang puas. Tapi kalau kita bilang pas duduk kita di majelis, pas duduk kita dapat satu ilmu agama. Pikiran kita capek, tapi hati kita pas dapat, ya. Oh iya ya Allah. Oh iya, rupanya fitrah manusia. Oh iya Allah. Nah, ini sinyal ridhonya Allah kita dapat. Sinyal ridhonya Allah. Menghantarkan ketenangan. Itu intinya. Dosa menghantarkan kegelisahan. Begitu ya Teh Neti. Ya, terima kasih. Jelas sekali, Pak Ustadz Teh Hayu. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Teh wabarakatuh. Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan lagi nih Ustadz. Sedikit. Dari Ibu Idar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika misalnya kita puasa sedikit agak berbeda ya Ustadz. Jika misalnya kita puasa Ayyamul Bid setiap bulan, tapi pada bulan yang siangnya sangat panjang, kita absen, kemudian bulan berikutnya diulang lagi. Apakah bisa dianggap istiqomah Ustadz? Terima kasih Ustadz. Bisa, nggak apa-apa. Masih ada hubungannya. Bisa, nggak apa-apa. Karena puasa Ayyamul Bid itu bukan kewajiban. Nah, dia sunnah. Maka kerjakanlah sunnah itu sekadar takat mampu kita. Bisa. Nggak apa-apa. Ketika dia lapang, karena kalau di Indonesia oke lah kita ngomong. Enggak, kita bisa istiqomah. Karena enak takarannya. Itu aja. Nah, ini kita nih sekarang nih, kita musim panas nih. Panjang nih siangnya nih. Saya sebentar tidur malam udah subuh. Jam 12 belum bisa tidur, kita panas misalkan, atau nggak enak suhunya pun ada AC di dalam, enak dingin, tapi hawa alamnya itu kan nggak bisa dipungkiri. Ya, malam misalnya. Tidur sebentar 2 jam udah azan subuh. Siang itu udah panjang siang. Tapi kalau musim dingin dapat pula bulan puasa musim dingin, senang bahagia. Wow, Kita aja. Senang kita. Enggak, senang kita, susah kita ini. Bukan pula berdosa di situ atau berpahala, itu manusiawi. Manusiawi. Kalau dijujurkan, Ustaz, mana suka puasa di musim panas atau musim dingin? Musim dingin saya bilang. Enggak bohong saya. Enak, malam lebih panjang, puasanya sedikit aja, pahalanya dapat. Kan itu. Manusiawi kan? Disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya Ustadz berarti ya intinya. Disitulah dibilang Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat. Itu dulu pernah sahabat bilang apa? Saya beribadah total nih. Saya puasa tiap hari karena mau dapat ridha Allah. Ada satu lagi bilang, saya nggak mau nikah. Saya nggak mau menikah sama perempuan karena melalaikan dari beribadah. Ada satu lagi, bilang apa namanya? Lupa saya. Lalu terdengar itu sama Nabi. Terdengar itu sama Nabi bilang, siapa yang lebih takwa saya sama kamu?
Pasti dah dia jawab, lebih takwa engkau ya Rasulullah, kan gitu. Ah, saya Nabi nih, saya puasa dan saya berbuka. Saya Nabi nih, ya, saya menikah. Paham maksudnya? Saya Nabi nih, saya menikah. Kamu mau sok-sokan nggak menikah? Enggak. Makanya di dalam Islam itu tidak ada sesuatu yang janggal. Misalkan seorang, maaf kita bilang, seorang kiai, karena dia kiai tidak boleh menikah. Di agama lain kan ada begitu. Nah, itu mengharamkan untuk dirinya sendiri fitrah yang Allah berikan. Allah tidak melarang nikah. Allah melarang menikah dengan cara sembarangan sehingga tidak terdata. Tidak tahu kita jalur nasabnya. Kenapa? Karena jalur nasab ini penting. Nanti ayahnya bertanggung jawab untuk anaknya. Baik dari segi pemikiran anaknya ataupun jasmani anaknya untuk dinafkahi. Kan gitu. Coba kalau nggak ada nikah. Kan suka-suka hati aja berjanji berdua udah jadi. Anak kan nanti lahir gimana? Nah, ini Islam menjaga itu semua. Fitrah Menjaga sekali. fitrah ini sangat penting ya Ustadz, termasuk mengenai hari ini dan juga fitrah mengenai mendidik anak juga ya Ustadz. Iya, Sangat, fitrah sekali. iya, betul sekali. Sampai kita bilang ibu-ibu ada yang bekerja di Jepang, ada yang bekerja di banyak guru murid saya itu kerja di Jepang, Bu. Kerja di Jepang, tahsin. Beliau bilang, Ustaz, saya baru cuci babi, boleh nggak ngaji? Ibu ada bawa tanah? Saya bilang kemarin ada, Bu. Gosok tanah sedikit. Udah, cucikan tangannya. Cuci 7 kali, 1 gosokkan ke tanah. Jangan yang terakhir gosokkan. Yang pertama, nanti yang terakhir gosok dah bertanah. Iya. Yang kedua, yang ketiga gosokkan pakai tanah. Udah, Bu, yuk ngaji. Simple. Setelah itu saya bilang, Ibu bisa tarawih malam ini? Enggak, saya nggak bisa tarawih, saya kerja. Enggak apa-apa. Ibu kerja, niatkan kerja Ibu untuk mencari nafkah yang halal, cukup. Iya, prioritas ya Ustadz di sini kuncinya. Betul. Prioritas. Terang sekali Ustadz. Terang kan? Jadi ada hal-hal yang kadang fatwanya itu tidak bisa dibawa secara umum. Iya betul. Tapi saya jadi berpikir juga mengenai militan dalam beragama. Ustadz tuh bagaimana ya Ustadz? Karena saya pernah berada di situasi tersebut. Jadi melihat agama itu sebagai militansi pribadi untuk diarahkan terhadap sesuatu tertentu gitu Ustadz. Itu Ya, bagaimana ya Ustadz? ini adalah proses belajar kalau saya melihat. Proses belajar. Namanya orang langkah manusia itu ada, dikatakan Imam Ghazali, ada jenjang. Ketika mengetahui pertama sekali, dia merasa paling benar. Jenjang yang kedua, ketika dia lebih dalam, dia merasa bodoh. Jenjang yang ketiga, dia merasa tidak ada apa-apa. Fitrah. Kembali ke fitrahnya. Jelas sekali Ustadz. Ini sesuai dengan teori dari Barat juga ada loh Ustadz tentang ini. Jadi Ya. jadi ada kurvanya ketika orang baru mempelajari sesuatu, pertama kali dia merasa sangat tahu, dia yang paling benar. Setelah itu setelah dia mempelajari lebih banyak, baru dia tahu dia nggak tahu apa-apa. Sampai dia di titik terendahnya itu yaitu nggak tahu apa-apa. Wah, sesuatu Iya. sekali Ustadz. Ternyata di Islam juga disebutkan seperti itu. Gitu. Disebutkan. Kapan manusia itu dapat satu ketenangan dalam hidupnya? Ketika dia mengetahui bahwasanya pengetahuannya itu sedikit, itu dia. Ini berelasi tentang pertanyaan Teh Neti sebelumnya ya, gimana hati kita tenang tuh salah satunya ini ya Ustadz ya. Iya, dapat ya. Ada lagi pertanyaannya, Bu? Iya Ustadz, terakhir nih Ustadz. Masih tentang fokus kita mengenai menggapai ridha Allah nih Ustadz. Bahwa setelah kita meninggal, amal yang tertinggal itu kan tinggal 3. Doa anak salih, sedekah, dan ilmu. Tapi di satu sisi kita juga tidak boleh bergantung pada amal.
apa sebetulnya yang Allah harapkan dari kita dengan menyebutkan 3 hal tadi Ustadz, bahwa setelah kita meninggal amal yang tertinggal itu hanya 3 itu sebagai bekal kita di akhirat nanti. Jadi apa yang Allah harapkan Ustadz dari pernyataan tersebut gitu Ustadz? Allah harapkan kita dengar apa yang Allah bilang. Yang bilang itu siapa? Kita bukan bergantung sama amal. Kita bergantung sama Allah. Cuman Allah bilang apa? Kamu kalau meninggal nanti, 3. Yang lain putus semua. 3 ini kamu pelihara. Anak keturunan kamu. Ya. Harta kamu yang kamu manfaat, sedekahkan. Atau kamu wakafkan. Ilmu kamu yang bermanfaat. Cari ilmu yang bermanfaat. Untuk dunia dan akhirat. Didik anak supaya jadi generasi yang baik. Manfaatkan harta kamu untuk kebaikan. Yang bilang siapa? Nabi. Dari siapa? Dari Allah. Udah kita kerjakan. Jadi kita tanya, Allah suruh kita bergantung sama dia. Dia suruh, tapi kita juga bergantung sama amal. Allah suruh kita bergantung sama Allah melalui amal kan? Paham Ustadz. Jadi 3 hal tersebut itu hanyalah via atau media supaya kita mendapat ridha Allah gitu ya Ustadz. Tapi bukan bergantung pada 3 hal ini aja gitu ya Ustadz. Ridha Allah itu kan dia bersifat maknawi. Tapi apa tekniknya? Ya kan? Yang mencapai itu kan? Nah, kalau kita bilang kita cari ridha Allah, kita tidak perlu salat. Bagaimana? Cari ridha Allah itu. Allah ridha itu dengan perintahnya diikuti. Perintahnya itu salat. Tapi bukan salat, kita pegang. Tetap ridha Allah, tetap karena patuh kepada Allah tadi, maka kita salat. Iya Ustadz. Tapi apakah dari 3 hal ini menjadi skala prioritaskah Ustadz dibanding dengan ibadah yang lain? Makanya digabung jadi 3 hal ini gitu dalam hadis? Karena 3 hal ini mencukupi. Oh. Cukup. Karena ada orang itu dia tidak punya kecerdasan yang begitu luar biasa. Tapi dia punya banyak anak. Anaknya semuanya baik. Ada orang itu punya kecerdasan, tapi tidak punya anak. Ilmunya nanti bermanfaat. Ada orang dia kecerdasan, enggak, anak enggak. Ayahnya dulu kaya, dia kaya rupanya. Jadi terbukalah jalur-jalur pintu yang kita memang ada yang dikasih 3-3-nya. Kayak dia bilang, ada Ustaz yang nggak dikasih semua loh. Bagaimana? Nah, nanti ada hadis lain yang untuk dia. Hadis itu kan, di sinilah penting ilmu lagi dikaji. Paham Ustadz. Jadi emang 3 hal ini case secara general di mana salah satu komponennya itu bisa saling melengkapi gitu ya Ustadz. Nah, maka bisa lagi disimpulkan secara ilmu, secara filsafat ilmu agama ini. Orang melihat gajah dari sisi seluruhnya itu sangat berbeda dengan orang melihat gajah dari sisi belalai. Orang semakin banyak dia tahu pada sesuatu, maka semakin sedikit ingkarnya, sedikit dia ingkar. Tapi semakin simple, sedikit pengetahuannya, semakin banyak ingkar. Contoh, gajah tadi ada orang satu hal, dia cuma tahu gajah itu yang berbelalai. Ketika orang mengatakan gajah itu yang berkulit hitam, dia marah loh. Dia marah. Dia katakan, enggak, gajah itu yang berbelalai. Ya Allah, gajah itu kulit hitam, gajah itu yang berbelalai. Ada satu orang lagi yang sudah melihat gajah secara utuh. Dia ketawa enggak? Ketawa. Paham banget Ustadz ya tentang ilmu lagi-lagi ya Ustadz. Kalau udah tahu, mungkin dia nggak akan komen aneh-aneh gitu ya Ustadz. Itu poinnya. Poinnya Maka dipelajarilah ilmu agama ini secara utuh.
baik dari akidah, baik dari fikih ataupun tasawufnya. 3 hal ini sehingga kita dapat melihat agama ini secara menyeluruh dari sisi yang macam-macam kacamata. Sangat ngena sekali gitu Ustadz. Cara kita juga belajar saat ini gitu ya Ustadz. Jadinya nggak satu part terus kita jadi ngelihatnya di point of view kecil aja padahal ada yang lebih besar gitu ya Ustadz. Iya, paham sekali Ustadz. Siap Ustadz, baik karena waktu juga sudah di penghujung ya Ustadz di 11.30. Makasih banyak untuk kajiannya hari ini sangat menginspiratif. Dan dari saya mohon maaf kurang lebihnya selama 2 pekan ini menggiring kajian Senin gitu ya Ustadz. Nah karena ini kajian Juni terakhir, ada sedikit pesan dan dari topik yang sudah kita jelaskan ini Ustadz, 1-2 kata saja gitu Ustadz. Setelah itu Ustadz bisa tutup kajian ini. Saya persilakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Ayu ya sudah membawa acara dengan sangat baik dan sangat menghantarkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat pada tujuan yang kita inginkan. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Satu hal aja sama saya sebelum saya tutup. Kita ini mukmin, yang menyatukan kita itu iman. Selama kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, pertemuan dan perpisahan itu satu hal yang biasa. Namun yang tidak biasanya di dalam majelis kita apa? Kita bertemu dan berpisah karena Allah. Itu saja. Nah, jaga iman kita masing-masing. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh. Cukup dari saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak kena di hati, itu dari emosi ataupun kesalahan saya pribadi. Tapi kalau terasa di hati dan ada ketenangan, itu dari Allah. Lidah zaki hanya wasilah saja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.